Selamat siang, Pak Greg dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aji Wijaya dengan NIM 20B10076, jurusan Teknik Sipil Unika. Pada hari ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan menjadi UAS Pendidikan Religiusitas pada semester kali ini. Yang pertama, berilah pendapat Anda mengenai pandangan bahwa peningkatan secara drastis pasien dan kondisi tidak terbendungnya persebaran dan penularan adalah akibat dari kurangnya kesadaran manusia akan bahaya virus COVID-19. Untuk jawaban saya yaitu, menurut saya memang benar bahwa peningkatan kasus atau penyebaran COVID-19 di Indonesia menjadi tidak terkendali atau mengalami peningkatan yang signifikan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia sendiri akan bahayanya COVID-19 dan masih banyak yang tidak percaya akan adanya wabah COVID-19. Dan banyak masyarakat pula yang hanya menganggap bahwa adanya COVID-19 hanyalah konspirasi belaka. Orang yang berperilaku seperti tidak percaya akan adanya COVID mungkin belum pernah merasakannya. Tetapi bagi orang yang sudah pernah mengalami atau orang terdekatnya sudah pernah mengalami, akan sangat mengerti bahayanya dari COVID tersebut. Orang yang kurang peduli merupakan orang yang egois yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memedulikan orang lain. Kasus di Indonesia melonjak seketika seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran, di mana pemerintah sudah melarang akan adanya mudik karena ditakutkan akan menimbulkan klaster penyebaran baru, tetapi tetap banyak sekali masyarakat yang tetap nekat mudik secara diam-diam dengan berbagai macam alasan mereka. Sebagai sesama manusia, sudah seharusnya kita saling mengasihi dan memperhatikan manusia yang lainnya. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 7-8 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Sehingga diharapkan dengan adanya kesadaran warga Indonesia, kasus COVID di Indonesia dapat menurun bahkan berakhir. Lalu, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu, sebagai manusia yang mempunyai kemampuan berpikir secara rasional dan kesadaran secara imani, sebagai makhluk ciptaan sekaligus, pemikiran dan sikap manakah yang lebih dominan pada diri Anda? Kemudian, apakah virus COVID ini merupakan hal yang negatif 100% bagi perkembangan iman? Atau ada juga dampak positif bagi perkembangan iman? Untuk jawaban saya yang kedua, sebagai manusia, saya sikap berpikir secara rasional lebih cocok pada diri saya atau lebih dominan. Karena saya adalah tipe orang yang rasional, di mana setiap hal saya bawa atau umpamakan ke kehidupan yang nyata. Menurut saya, COVID tidak sepenuhnya memberikan efek yang negatif, tetapi di mana ada juga sisi positif bagi perkembangan iman. Kalau dalam hal negatif untuk perkembangan iman, hal itu bisa disebabkan karena orang yang mengalami kerugian, walaupun sudah berdoa secara terus-menerus kepada Allah. Dan dalam pengaruh positif untuk perkembangan iman adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah untuk mempersiapkan diri ketika akan dipanggil. Karena dalam keadaan ini, COVID memiliki efek yang sama bagi setiap kalangan. Tidak peduli harta, umur, maupun jabatan dimiliki oleh orang itu. Semua orang bisa terkena dan memiliki resiko untuk meninggal. Lalu, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pandangan Anda mengenai warga masyarakat yang abai dan tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni prinsip 5M? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi pergerakan atau mobilitas. Jawaban saya, menurut saya, jawabannya hampir mirip dengan nomor 1, di mana masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan yaitu 5M,
menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi pergerakan merupakan orang yang egois dan tidak memikirkan keselamatan orang lain yang selama ini selalu menjaga protokol kesehatan dan berusaha agar tidak terkena atau terhindar dari virus COVID-19. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan adalah orang yang biasanya mengalami kerugian, entah itu dalam hal ekonomi atau lainnya. Tetapi seharusnya mereka tidak boleh begitu, karena hampir sebagian besar juga masyarakat mengalami dampak yang sama dari COVID-19. Tetapi mereka tetap mau menaati protokol kesehatan. Jadi, kesimpulan saya, mereka yang tidak menaati adalah orang yang egois dan malah membahayakan diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Kita harus mengasihi atau memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 11, yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Lalu, pertanyaan yang keempat. Suatu saat, kita akan berjumpa, bahkan mungkin saja sudah berjumpa, dengan kerabat, teman yang terpapar virus corona 19. Apakah tanggapan atau pemikiran yang saya muncul dan sikap atau tindakan apakah yang akan saya lakukan pada mereka? Berilah alasan secara rasional dalam konteks pengalaman religius. Menurut saya, dalam wabah COVID-19 ini, banyak sekali masyarakat dunia yang sudah terkena virus COVID itu. Dan bahkan tidak sedikit pula yang meninggal akibat COVID-19 ini. Saya sendiri sudah pernah terkena virus tersebut dan sudah mengerti perasaan orang yang terkena virus tersebut. Tidak hanya saya, banyak pula teman dan anggota keluarga besar saya yang juga terkena virus ini. Sikap yang seharusnya kita berikan kepada anggota keluarga atau teman kita yang terkena ini adalah memberikan mereka semangat untuk segera sembuh dari virus ini. Karena seperti yang kita tahu, virus ini belum ada obatnya. Dan yang bisa dianggap obatnya untuk sekarang hanyalah mengandalkan imun yang kita miliki yang bisa kita tingkatkan dengan cara makan makanan yang sehat, minum minuman bervitamin, serta perasaan yang senang dan tidak tertekan atau stres. Kita hanya dapat memberikan semangat mungkin melalui telepon, karena kita tidak boleh mendekat terhadap orang yang positif. Dan bagi orang yang positif, haruslah mengisolasi diri. Dan selain dari memberikan semangat, kita juga dapat mengirimkan doa untuk teman atau keluarga kita yang sedang sakit, dan meyakinkan mereka bahwa mereka dapat sembuh. Tuhan juga akan mendengarkan doa dari umatnya, seperti yang tertulis dalam Filipi bab 4 ayat 6, yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Lalu, untuk pertanyaan yang kelima, apakah Anda pernah melakukan kegiatan ibadat, doa, sholat secara streaming? Ceritakanlah pengalaman Anda ketika melaksanakan kegiatan peribadatan secara online atau live streaming. Bagaimana pengalaman perjumpaan atau kedekatan dengan Sang Pencipta, atau sebaliknya ketika merasakan pengalaman jauh dan rasa kehambaan akan kehadirannya? Tentu saja saya pernah mengikuti misa secara online atau streaming, karena sejak awal pandemi COVID pada bulan Maret 2019, seluruh gereja di Semarang mengadakan misa secara online, di mana umat mengikuti perayaan Ekaristi secara streaming melalui via YouTube di rumah masing-masing, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat. Perasaan saya saat mengikuti misa secara online tentu saja berbeda dengan saat mengikuti misa secara offline, karena kita tidak dapat secara langsung menerima tubuh Kristus melainkan secara online. Perasaan saya merasa sedikit ada yang kurang dalam perayaan Ekaristi, karena tidak bisa menyambut tubuh Kristus secara langsung. Tetapi kita juga tidak dapat egois untuk memaksakan diri untuk melakukan misa perayaan Ekaristi secara offline, karena dapat menimbulkan klaster penyebaran baru
dan malah menyebabkan situasi penyebaran COVID di Indonesia semakin parah. Walaupun melaksanakan misa secara online, saya tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika melakukan atau mengikuti misa secara khidmat. Saya hanya bisa berharap agar pandemi COVID segera berlalu, sehingga bisa mengikuti misa Ekaristi secara offline di gereja, dan menerima tubuh Kristus secara langsung sehingga perayaan Ekaristi terasa sempurna. Berikut Pak Greg jawaban untuk UAS saya. Terima kasih.